Siapa itu bangsa Het? Lalu, bagaimana asal-usul mereka? Bagaimana peradaban ini berkembang dan akhirnya runtuh? Video kali ini akan membahas lebih lanjut tentang asal-usul, sejarah, budaya, dan warisan yang ditinggalkan oleh bangsa Het. Bangsa Het atau yang dikenal juga dengan bangsa Hittite atau Hittites adalah peradaban kuno yang menempati wilayah Anatolia yang juga dikenal sebagai Asia Kecil atau yang sekarang menjadi negara Turki modern dan sebagian wilayah timur dekat dengan zaman perunggu. Mereka merupakan salah satu peradaban besar yang memainkan peran penting dalam geopolitik timur dekat kuno, bersaing dengan Mesir, Babilonia, dan Asyur. Bangsa Het dikenal dengan sistem pemerintahan yang maju, kemampuan militer yang kuat, serta budaya yang kaya dan unik. Lalu, bagaimana asal-usul bangsa Het? Sebelum penemuan arkeologi yang mengungkap peradaban bangsa Het, satu-satunya sumber informasi tentang bangsa Het adalah Alkitab Ibrani. Mereka berulang kali disebutkan di seluruh tanah Ibrani, atau yang juga dikenal sebagai Perjanjian Lama dalam kepercayaan Kristen, sebagai musuh orang Israel dan Tuhan mereka. Menurut kitab Kejadian, bangsa Het adalah keturunan Het, putra Kan'an, yang merupakan putra Ham yang lahir dari Nuh. Sementara itu, bukti arkeologi pertama tentang bangsa Het muncul dalam prasasti yang ditemukan di Karum Kanes atau yang sekarang disebut Kultep, yang berisi catatan perdagangan antara pedagang Asyur dan Tanah Hatti. Selanjutnya, kajian sejarah dan arkeologis tentang bangsa Het merujuk pada Hattusa, sebuah situs yang diyakini sebagai ibu kota bangsa Het. Situs ini berbentuk benteng luas dengan medan berbatu yang menjadi basis terkuat suku Hatti sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bangsa Het diyakini berasal dari migrasi suku-suku Indo-Eropa yang memasuki wilayah Anatolia sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Bangsa Het di Anatolia pada zaman perunggu hidup berdampingan dengan bangsa Hatti dan Huri, baik melalui penaklukan atau asimilasi bertahap. Mereka mulai menetap dan membangun kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya bersatu membentuk kerajaan Het. Negara atau kerajaan Het dibentuk dari banyak wilayah politik kecil di Anatolia Tengah Utara, di tepi sungai Kizilirmak selama zaman perunggu pertengahan sekitar tahun 1900 hingga tahun 1650 sebelum Masehi. Secara garis besar, sejarah bangsa Het dapat dibagi ke dalam 3 periode utama, yaitu Kerajaan Lama antara tahun 1650 hingga 1500 sebelum Masehi, Kerajaan Tengah sekitar tahun 1500 hingga tahun 1430 sebelum Masehi, dan Kerajaan Baru atau yang dikenal juga sebagai Kekaisaran Het sekitar tahun 1430 hingga 1180 sebelum Masehi. Berdirinya kerajaan Het pada periode Kerajaan Lama sering dikaitkan dengan Labarna I atau Hattusili I yang menaklukkan daerah selatan dan utara Hattusa. Ia berhasil memperluas kerajaan Het dengan menaklukkan beberapa kerajaan di Anatolia dan Mesopotamia bagian utara. Kerajaan lama bangsa Het tidak berlangsung lama karena perselisihan di dalam tubuh keluarga kerajaan,
kalangan militer, dan daerah-daerah yang dikuasai menghendaki kemerdekaan. Setelah runtuhnya kerajaan lama, kerajaan Het memasuki periode yang disebut sebagai era kegelapan, di mana tidak ada penguasa tunggal di Anatolia. Setelah periode ketidakstabilan, bangsa Het mengalami kebangkitan kembali di bawah kepemimpinan Raja Telepinu. Pemerintahan Telepinu menandai berakhirnya kerajaan lama dan dimulainya fase lemah yang panjang yang dikenal sebagai Kerajaan Tengah. Di bawah kekuasaannya, Raja Telepinu menetapkan undang-undang suksesi yang bertujuan untuk mencegah perebutan kekuasaan yang kacau. Meskipun berhasil mengembalikan stabilitas internal, bangsa Het masih menghadapi ancaman dari bangsa tetangga seperti Mitanni dan Asyur. Pada sekitar tahun 1430 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Tudalia I, kerajaan Het muncul kembali dari kabut ketidakjelasan dan memasuki periode kerajaan baru atau Kekaisaran Het. Banyak perubahan yang terjadi selama waktu ini, salah satunya adalah penguatan kerajaan. Selama periode Kekaisaran Het, kerajaan menjadi turun-temurun dan raja mengambil aura manusia super dan mulai disebut oleh warga Het sebagai matahariku. Periode Kekaisaran Het merupakan puncak kejayaan bangsa Het. Di bawah kepemimpinan raja seperti Suppiluliuma I, mereka berhasil menaklukkan wilayah luas di Anatolia, Levant, dan Mesopotamia bagian utara dan mendominasi kawasan tersebut selama abad ke-14 sebelum Masehi. Selain itu, Suppiluliuma I juga berhasil memperkuat konsolidasi sesama bangsa Het dan meningkatkan pertahanan kota Hattusa sebagai ibu kota kekaisaran. Raja bangsa Het selanjutnya yang paling signifikan dalam sejarah dunia kuno adalah Raja Muwatalli II. Dia yang menghadapi Ramses II dalam pertempuran Kades, tepatnya pada tahun 1274 sebelum Masehi. Pertempuran ini dimenangkan oleh Mesir kuno. Setelah Muwatalli II meninggal, saudaranya bernama Hattusili III berdamai dengan Mesir kuno dalam perjanjian Kades tahun 1258 sebelum Masehi. Oleh ahli sejarah, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut bisa disebut sebagai perjanjian damai pertama di dunia. Pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Kekaisaran Het mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Para sejarawan memperkirakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran Kekaisaran Het adalah invasi besar-besaran oleh bangsa laut ke wilayah mereka. Selain itu, faktor eksternal lain yang menyebabkan kemunduran kekaisaran adalah bangkitnya Kekaisaran Assyria atau bangsa Asyur. Selama beberapa abad berikutnya, bangsa Het terbagi menjadi banyak kerajaan dan kota-kota kecil yang independen, yang secara bertahap digabungkan oleh Kekaisaran Asyur hingga pada tahun 710 sebelum Masehi, sisa-sisa terakhir kemerdekaan politik bangsa Het telah musnah. Meskipun akhirnya lenyap, peradaban bangsa Het meninggalkan warisan yang sangat besar. Prasasti paku bangsa Het yang ditemukan di wilayah Bagaskoy di Turki modern telah menghasilkan informasi penting tentang organisasi politik, struktur sosial, ekonomi, dan agama mereka. Bangsa Het menggunakan bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bangsa Het juga mengembangkan sistem tulisan cuneiform atau tulisan paku yang diadaptasi dari bangsa Mesopotamia serta hieroglif khas Anatolia. Tulisan ini digunakan dalam catatan administrasi, agama, dan diplomasi.
dalam bidang pemerintahan, para sejarawan berpendapat bahwa sistem monarki konstitusional paling awal yang diketahui dikembangkan oleh bangsa Het. Kepala negara Het adalah raja, diikuti oleh pewaris tahta. Raja adalah penguasa tertinggi negeri itu yang bertugas menjadi komandan militer, otoritas peradilan, serta pendeta tinggi atau wakil duniawi dari Dewa Badai. Selain raja sebagai penguasa tertinggi, terdapat pula Dewan Agung yang disebut Panku, yang terdiri dari bangsawan dan pejabat tinggi. Dewan ini berfungsi sebagai penasehat raja, serta berperan dalam pengambil keputusan penting, termasuk suksesi raja. Bangsa Het memiliki sistem kepercayaan politeistik yang sangat kompleks. Mereka menyembah banyak dewa, dengan Dewa Badai Tarhun dan Dewi Matahari Arina sebagai dewa utama. Mereka juga menyerap unsur-unsur kepercayaan dari bangsa tetangga seperti Hurrian dan Mesopotamia. Salah satu praktek keagamaan yang terkenal adalah perjanjian suci antara raja dan para dewa yang diyakini akan membawa kesejahteraan bagi kerajaan jika dipatuhi dengan baik. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa selain sebagai penguasa tertinggi, Raja bangsa Het juga dipercaya sebagai wakil duniawi dari Dewa Badai. Setelah meninggal, sang raja dipercaya akan menjadi dewa. Masyarakat Het terbagi ke dalam beberapa kelas sosial, termasuk bangsawan, pedagang, petani, dan budak. Sistem hukum Het lebih lunak jika dibandingkan dengan hukum Babilonia dan memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak sosial. Meskipun ada sistem kelas, hukum Het dikenal cukup maju karena memberikan hak-hak tertentu bagi masyarakat kelas bawah termasuk budak. Bangsa Het juga memiliki hubungan dagang dengan Mesir, Babilonia, dan wilayah lainnya. Ekonomi bangsa Het sangat bergantung pada pertanian, peternakan, dan perdagangan. Mereka dikenal sebagai penghasil gandum dan logam seperti perunggu dan juga besi. Pada masa kekaisaran, bangsa Het mengembangkan teknologi pengolahan besi. Oleh sejarawan, mereka dipercaya sebagai salah satu pelopor dalam penggunaan besi yang kemudian memicu revolusi zaman besi. Lalu, apakah bangsa Het masih ada hingga saat ini? Setelah runtuhnya kekaisaran Het dan disintegrasi kerajaan mereka, bangsa Het tidak sepenuhnya punah, tetapi mereka kehilangan identitas politik dan akhirnya berbaur dengan berbagai peradaban lain yang menguasai wilayah bekas mereka. Saat ini, tidak ada kelompok etnis yang secara langsung mengidentifikasi diri sebagai keturunan bangsa Het, tetapi warisan budaya dan sejarah mereka tetap menjadi bagian penting dari studi arkeolog dan sejarah Anatolia kuno. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.